Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang tiap Kamis malam pasti kalian nanti-nanti. Kumis Kupas Mistis. Malam ini di studio sudah hadir seorang pakar spiritual yang sudah pernah hadir juga ke Kumis ya dulu. Beliau ini memang pakarnya penerawangan. Kita sambut saja langsung Neng Anggra Putih Tania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Neng Anggra? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang nih? Sekarang kebetulan lagi sibuk di YouTube sama di TV aja. Oh ada YouTube acara juga ya? Iya. Nah konten YouTube-nya sekarang tentang apa nih? Sekarang fokus ke sejarah. Sejarah ya? Terus tentang perihal keagamaan. Sama juga untuk penerawangan. Oh jadi ada sejarah. Sejarahnya ini sejarah apa nih? Contohnya kita ngebahas tentang misteri sejarah yang belum terungkap. Yang belum terungkap justru. Betul. Ya? Tapi nama dan lokasi dan lain-lainnya memang ada real gitu. Real ada. Ya. Neng, ini kan berhubungan dengan podcast kita malam ini, prediksi di luar nalar manusia. Iya. Kalau tentang prediksi di luar nalar itu sama dengan firasat nggak sih? Sebenarnya kalau untuk prediksi, kalau Neng sih ngambil di dalam kitab Arisalah ya, itu adalah ilmu kalam atau ilmu filsafat. Yang dimana itu kita akan bisa mengetahui masa depan dan juga masa lalu. Masa depan dan masa lalu. Betul. Emang ada kitabnya ini? Ada. Kitab Arisalah itu memang yang buat adalah Imam Syafi'i. Jadi memang beliau pada saat itu membuat kitab tersebut untuk bisa dipelajari oleh murid-muridnya. Supaya bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Dan bahkan itu di bab 29 itu bisa melihat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi zaman dulu pun memang sudah ada dipelajari seperti itu. Kalau di zaman dulu sendiri kegunaannya sebenarnya untuk apa sih nih? Kegunaannya itu sangat banyak padilahnya ya. Untuk bisa menemukan ilafat yang akan terjadi di masa depan. Contoh kan pada saat itu hilafah itu banyak peperangan ya. Nah di saat banyak peperangan itu kan pasti harus ada strategi untuk bisa memberantas peperangan tersebut supaya aman dan damai. Jadi pada saat itu hilafah itu banyak yang menggunakan kitab Arisalah untuk bisa memenangkan peperangan di kemudian hari gitu. Oh, ini gunanya justru untuk mempelajari ini ya. Ada strategi untuk perang juga ya. Jadi mempelajari mungkin kelemahan musuh juga nanti ya. Iya. Neng Anggra sendiri sejak kapan sih belajar ilmu mistis? Kalau untuk belajar ilmu mistis sih tidak ya, tapi kalau untuk mempelajari ilmu Ainul Basyiro itu dari kelas 6 SD. Ilmu Ainul Basyiro? Iya, jadi Ainul Basyiro itu bisa mengetahui apa yang tersembunyi gitu. Kalau misalkan secara mata lahir kita kan itu disebutnya basar ya kalau di dalam Quran. Basar itu melihat dengan mata lahir, tapi kalau Basyirah itu melihat dengan kolbu yang paling dalam yaitu mata batin. Basar itu dengan mata lahir. Iya, Basyirah itu dengan mata batin. Mata batin. Yang benar-benar ada di dalam kolbu yang paling dalam. Jadi kalau misal mohon maaf kalau kita melihat makhluk goib nih misal, ini kalau secara kasat mata itu ilmu Basyar jadi. Kalau secara kasat mata itu ilmu Basyirah. Karena kalau basar itu kita bisa tertipu dengan lahiriah gitu. Tapi kalau Basyirah insya Allah tidak akan pernah bisa tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata lahir kita. Lebih ini terfilter lagi ya. Iya betul. Nah kalau untuk firasat itu prediksinya itu seberapa persen sih? Kalau untuk firasat itu lebih ke feeling sebenarnya. Feeling. Tapi kalau untuk Basyirah itu lebih bisa melihat sesuatu yang memang itu yang akan terjadinya itu 99%. Kalau firasat itu masih 50-50 antara 50-50 gitu.